Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Bapak Ibu Guru semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Di video kali ini saya akan membuat tutorial pengisian aplikasi raport untuk sekolah penggerak ya, yang akan nanti kita gunakan juga untuk kurikulum tahun 2022. Nah, saya sudah siapkan aplikasi raportnya. Sekarang kita buka aplikasi raportnya. Jadi ini aplikasinya, sementara loading ya Bapak Ibu. Kita tunggu sudah lama lagi. Oke. Ini penampakan aplikasi penilaian kurikulum sekolah penggerak. Nah, di sini ada beberapa item. Yang pertama identitas sekolah, data siswa, kemudian tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini dari semua mata pelajaran ya Bapak Ibu. Kemudian ada ekstrakurikuler. Kemudian di sini ada nilai asesmen formatif. Ada juga nilai asesmen sumatif. Ya, untuk nilai asesmen formatif dengan sumatif ini saya tidak jelaskan lagi karena saya yakin Bapak Ibu guru semua pasti mengerti. Nah, kemudian di sini ada rekap nilai akhir, kemudian ada sampul raport, kemudian ada nilai, kemudian ada mutasi. Nah, untuk mutasi ini ketika di kelasnya Bapak Ibu guru ada siswa yang pindah sekolah maksudnya ya, sehingga kita bisa menginputnya di mutasi. Di sini mutasi ya. Kemudian untuk buku induk. Nah, buku induk ini adalah nilai dari semua mata pelajaran ya. Kemudian ada ekstrakurikuler dengan ketidakhadiran. Nah, kita mulai dari pertama yaitu identitas sekolah. Nah, untuk identitas sekolahnya di sini saya sudah mengisi ya, nama sekolah SD IWOKA, kemudian nomor pokok sekolah nasional, kemudian NSS, kemudian alamat, sampai dengan tempat tanggal pembagian raport. Nah, di sini tempat tanggal pembagian raportnya kita isi saja ya, itu Tobitika ya. Misalnya 18 Desember ya. Kenapa 18 Desember? Karena biasanya untuk pembagian raport untuk semester ganjil biasanya di bulan Desember ya, tahun 2022. Oke. Nah, untuk mata pelajaran di sini, untuk misalnya di jenjang SD ada pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada ilmu pengetahuan alam dan sosial, sampai dengan bahasa Inggris. Nah, ada sekolah tertentu yang tidak mengajarkan mata pelajaran bahasa Inggris ya, tapi saya di sekolahnya saya ada mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, untuk muatan lokal di sini ada 5 muatan lokal. Kalau di sekolahnya Bapak Ibu guru ada 5 muatan lokal, silakan mengisinya di sini. Tapi karena di sekolah saya hanya 2 muatan lokal, maka di sini saya mengisi. Nah, di sini sesuai dengan muatan lokal yang ada di daerah saya. Yang pertama, membuat alat tarian peran dari bahan alami. Kemudian yang kedua, membuat makanan lokal dari bahan alami. Nah, untuk ekstrakurikuler di sini ada 2. Yang pertama pramuka dengan drum band. Nah, untuk identitas sekolah sudah, sekarang kita kembali data siswa. Dan data siswa di sini saya juga mengisi sudah 1 siswa yang saya sudah menginputnya di sini dengan nomor, kemudian NIS. Seperti biasa ya Bapak Ibu, kita yang menginput seperti biasa data siswa sampai dengan di kehadiran. Di sini kehadirannya tidak ada, kemudian izinnya ada 2 kali, kemudian alpanya tidak ada atau tanpa keterangan. Nah, kalau data siswa kita sudah menginput, kita kembali lagi ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran tadi sesuai dengan jumlah mata pelajaran tadi ya.
Dan di sini saya sudah menginput tujuan pembelajaran di sini adalah matematika. Nah, alur tujuan pembelajaran dengan lingkup materi. Jadi untuk mata pelajaran matematika, alur tujuan pembelajaran di sini adalah menghitung perkalian sebagai penjumlahan berulang. Dengan lingkup materinya yaitu menjelaskan perkalian. Nah, untuk tujuan pembelajaran sudah saya input. Sekarang kita masuk ke ekstrakurikuler. Nah, untuk ekstrakurikuler tadi ada dua ya, yaitu pramuka dengan drum band. Nah, di sini kita menginput pramuka dengan drum band. Nah, misalnya ini saya hapus, misalnya pendalaman bahasa Prancis misalnya. Nah, maka untuk kegiatan ekstrakurikulernya nanti akan muncul di sini otomatis ya, bahasa Prancis. Nah, tapi karena di sekolahnya saya itu hanya ada dua, pramuka dengan drum band. Berarti di sini saya ganti ulang pramuka, kemudian ada drum band ya. Kita kembali melihat ekstrakurikuler ya, ada pramuka dengan drum band. Dan di sini juga ada deskripsinya. Untuk deskripsinya di sini kita isi manual ya. Nah, di sini ada pilihannya sangat berkembang, berkembang, cukup berkembang, dan mulai berkembang. Nah, ini tergantung dari pemantauan dari pembina pramuka ya. Kemudian deskripsinya di sini adalah lebih percaya diri dalam kegiatan kepramukaan. Kemudian untuk drum band, sesuai dengan pemantauan dari pelatih drum band bahwa anak ini dia sedang berkembang. Nah, di sini deskripsinya mulai menunjukkan perkembangan dalam bermusik. Nah, itu untuk kegiatan ekstrakurikuler. Nah, sekarang kita masuk di input nilai. Yang pertama yaitu nilai asesmen formatif. Nah, di sini input nilai asesmen formatif. Silakan input nilai asesmen formatif sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dituliskan. Karena tadi kita sudah menginput tujuan pembelajaran tadi ya. Karena di sini saya menginputnya di matematika, maka saya membukanya di mata pelajaran matematika. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama tadi, menghitung perkalian dengan penjumlahan berulang ya. Nah, misalnya di tujuan pembelajaran 1 misalnya dia dapat nilai 80. Kemudian tujuan pembelajaran kedua misalnya dia dapat nilai 90. Nah, di sini nanti nilai raportnya akan tertera sama dengan 85. Nah, misalnya di sini menghitung perkalian dengan penjumlahan berulang, misalnya dia dapat 100 ya, misalnya saja ya Bapak Ibu. Nah, maka di sini nilai raportnya akan berubah karena di sini ada dua tujuan pembelajaran ya, dengan nilainya masing-masing 100 dengan 90. Karena jumlahnya 190 dibagi dua tujuan pembelajaran ini sama dengan nilainya 95. Nah, untuk daftar nilai asesmen formatif sudah. Sekarang kita kembali ke Nah, tadi sudah mata pelajaran matematika, sekarang di muatan lokal. Muatan lokal yang pertama yaitu mengenalkan kepada siswa ya, mengenalkan kepada siswa alat-alat tarian perang. Kemudian lingkup materinya adalah membuat alat tarian perang, yaitu tombak dan parang dari bambu. Oke. Sekarang kita kembali ke nilai asesmen formatif di muatan lokal pertama. Nah, di sini untuk tujuan pembelajaran 1 mengenalkan tarian tradisional ya. Nah, kenapa di sini saya kasih 80? Karena di sini untuk muatan lokal biasanya adalah berupa praktek.
Nah, dari praktek sini ada beberapa penilaian yang harus kita isi. Nah, ini adalah jumlah poinnya. Nah, jumlah poinnya itu biasanya di sini maksimalnya ada 200. Ya, maksimalnya sama dengan 200. Sehingga untuk nilai raportnya yang kita lihat di sini ya. Ya, sehingga untuk nilai akhirnya di sini sama dengan 90. Nah, yang tadi 180 itu adalah dari kriteria-kriteria yang kita kumpulkan, dan itu adalah poinnya. Sehingga ketika masuk di laporan hasil belajar siswa, dia nilai akhirnya itu adalah 90. Nah, di sini untuk capaian kompetensi, di sini mirip-mirip dengan penilaian kurikulum 2013. Nah, di sini ada capaian kompetensinya itu Ananda Ferdianus Urilowo sangat menguasai dalam mengenalkan kepada siswa alat-alat tarian perang. Berarti di sini ada nilai tertinggi dengan nilai terendah. Di sini ada perbandingannya ya, Bapak Ibu. Kita lihat di tujuan pembelajaran. Sorry. Kita lihat oke, baik. Nah, di sini kita lihat yang berikut adalah nilai asesmen sumatif. Nah, nilai asesmen sumatif di sini asesmen sumatif akhir materi dengan asesmen sumatif akhir semester. Nah, misalnya di sini asesmen sumatif akhir materi, saya tidak menjelaskan panjang lebar lagi karena saya pikir Bapak Ibu lebih memahami ya. Nah, di sini ada tes dengan non tes. Nah, misalnya di sini tes ketika Bapak Ibu guru kasih tugas, atau ketika dalam KBM berlangsung Bapak Ibu guru kasih pertanyaan. Nah, kalau non tes ini Bapak Ibu, saya pikir Bapak Ibu lebih mengerti, lebih paham. Ada dua, yaitu tes dengan non tes. Nah, di sini juga asesmen sumatif untuk akhir semester juga ada tes dengan non tes. Nah, di sini nanti akan muncul nilai raportnya Bapak Ibu. Nilai raportnya di sini sama dengan 78. Oke, kita lihat rekap nilai akhir. Nah, untuk rekap nilai akhir matematikanya itu sama dengan 86. Dengan muatan lokal, membuat alat tarian perang dari bambu, yaitu nilainya 90 ya. Kemudian membuat makanan lokal dari bahan alaminya juga nilainya 90, sehingga jumlah nilainya sama dengan 266 dengan ranking 1 ya. Maka keputusannya di sini dinyatakan naik kelas. Nah, untuk keputusan di sini dinyatakan naik kelas ketika semua mata pelajaran ini nilainya tercapai. Ya, capaian pembelajarannya, CP-nya. Nah, di sini ada dua pilihan. Ya. Ada dua pilihan di sini, naik dan tidak naik. Nah, ketika salah satu ataupun lebih dari satu mata pelajaran capaian pembelajaran yang tidak tuntas, maka siswa tersebut
bisa dinyatakan tidak naik kelas. Tapi kalau capaian pembelajaran semua sudah terpenuhi, maka siswa naik kelas. Nah, untuk rekapan nilai akhirnya sudah. Sekarang kita masuk ke sampul rapor. Kita lihat sedikit ya Bapak Ibu. Nah, untuk sampul rapor di sini sesuai dengan nama siswa tadi, nama peserta Ferdianus. Nah, ketika ada 10 siswa, maka nanti ketika yang Bapak Ibu guru hanya klik di sini ya. Nanti akan berubah dengan siswa yang berikutnya. Kemudian 3, siswa yang keempat, dan seterusnya. Nah, sebelum Bapak Ibu guru ngeprint, bisa print preview ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat print previewnya di sini. Nah, ini adalah print preview rapot peserta didik sekolah dasar. Ya. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu guru mau ganti nama sekolahnya. Misalnya rapor peserta didik sekolah dasar, di bawah misalnya nama sekolah Bapak Ibu guru juga bisa. Nah, di sini saya langsung buatkan di sini ya Bapak Ibu. Misalnya di sini SDI Woka. Ya. Nah, ketika kita print preview, maka akan muncul nama sekolah kita tadi, rapor peserta didik sekolah dasar, yaitu nama sekolah kita, Sekolah Dasar Impres Woka. Oke. Dengan NISN dan NIS siswa sebagai berikut ya, yang sudah terdata di data siswa tadi. Nah, untuk yang berikut kita masuk ke nilai. Nah, nilai yang di sini yang pertama, kita mulai dari mata pelajaran matematika ya. Nah, seperti penjelasan tadi, untuk capaian kompetensi mirip dengan penilaian kurikulum 2013. Di sini ada capaian kompetensi yang pertama, Ananda Ferdianus Urilawo menunjukkan penguasaan dalam menghitung perkalian sebagai penjumlahan berulang. Nah, ini adalah nilai yang terendahnya ya. Ananda Ferdianus Urilawo perlu bantuan dalam mengalihkan bilangan satu angka dengan satu angka ya. Mirip ya dengan kurikulum 2013. Kemudian untuk muatan lokal ya, muatan lokal juga sama ya Bapak Ibu. Ananda Ferdianus Urilawo sangat menguasai dalam mengenalkan kepada siswa alat-alat tarian perang. Nah, misalnya ada dua ya. Ada dua tadi. Ananda Ferdianus perlu bimbingan dalam mengenalkan kepada siswa alat tarian perang. Nah, di sini kita review kembali untuk tujuan pembelajarannya. Nah, ini mengenalkan kepada siswa alat-alat tarian perang. Kemudian yang kedua mengenalkan kepada siswa alat musik tradisional ya. Nah, oke. Nah, kita akan masuk ke nilai. Nah, di sini Ananda Ferdianus Urilawo perlu bimbingan dalam mengenalkan kepada siswa. Yang kedua ya, sorry Bapak Ibu, yang kedua oke. Nah, yang pertama yang adalah membuat alat tarian perang. Kemudian yang kedua membuat makanan lokal ya. Ini kita wrap text. Oke. Nah, untuk laporan hasil belajar sudah. Sekarang kita masuk ke buku induk. Dan di sini nilai matematika tadi sudah 86.
dengan kegiatan ekstrakurikuler pramuka tadi predikatnya sangat berkembang, kemudian rambennya berkembang ya tadi, kemudian yang berikut untuk ketidakhadirannya tadi di data siswa tadi untuk kehadirannya sakitnya tidak ada, kemudian izinnya 2 hari, kemudian tanpa keterangan tidak ada. Nah, baik Bapak Ibu, untuk pengisian aplikasi penilaian kurikulum sekolah penggerak tahun 2022 itu mirip-mirip dengan kurikulum 2013, terutama dengan capaian kompetensinya ya Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu yang membutuhkan aplikasi rapor sekolah penggerak, silakan mengirim nomor WA di emailnya saya, nanti saya akan tulis di deskripsi ya ketika Bapak Ibu guru ada yang minat dengan aplikasi rapor ini. Sekian tutorial dari saya Bapak Ibu. Terima kasih bagi Bapak Ibu guru yang sudah mampir ke channel saya. Untuk selanjutnya nanti saya akan mencoba untuk membuat aplikasi nilai semester kurikulum sekolah penggerak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini saya akan membuat sebagai pedoman untuk Bapak Ibu bisa membuat penilaian akhir semester di sekolah Bapak Ibu guru masing-masing. Sekian tutorial dari saya. Shalom, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk semuanya.